nama populernya saat itu pedagang rokok Akui. adalah Ko Akui. Ya, dan saya menjual bermacam-macam produk. Yang mana omset saya boleh dikatakan terbesar mungkin ya untuk penjualan rokok kretek itu terbesar di dunia. Oh, bahkan kita merit pun liburnya cuma 1 hari, 30 September. Nggak sempat honeymoon, Pak. Mereka juga komentar, ini yang nggak punya pendidikan, kok di apa namanya, ditaruh juga press deal. Dan memang Pak Putra, saya bisa bikin toko Alfa Gudang Grabat yang pada waktu itu juga cukup sukses dan dikenal orang. Dan kita buka minimarket kan tinggal seperti miniatur. Tolong berikan ke beliau, jangan diganggu. Dan kata-kata ini membuat saya ini tambah semangat untuk buyback. Iya. Nah, terus lanjut, Pak. Dari 150 masuknya Pak Putra sampai per hari ini, apa yang dialamin oleh Pak Joko dalam pengembangan Alfamart, Pak? Memang menjalankan sesuatu usaha bukan itu seperti membalik telapak tangan. Perlu proses, Pak. Nah, perlu satu perjalanan proses, perlu fokus, dan juga ya apalagi nggak kekurangan dari kita, mesti ada satu keberanian untuk menjalankan dan keyakinan bahwa ini akan jalan, pantang menyerah. Jarang yang punya begituan, Pak Joko. Saya kira memang saya lihat dari perkembangan dan saya membaca pasar, rasanya ini memang udah satu yang kesempatan yang kita berani memutuskan. Begitu udah kita berani memutuskan, ya kita udah nggak bisa mundur lagi. Jadi Pak Joko tidak ada sedikit pun ketakutan atau keraguan melihat minimarket yang sudah ada lebih dulu dan bersaing dengan hypermarket yang baru bermunculan saat itu tahun 2000, Pak Joko. Sama supermarket yang lagi semarak juga, Pak Joko. Ya, karena kita mempunyai satu keyakinan bahwa kita ini mempunyai satu teamwork. Kita mempunyai partner yang cukup baik. Dan partner ini yang mana kita bisa mempercayai dan kita juga yakin kepada partner-partner ini adalah orang yang baik daripada lain-lainnya, terbaik daripada yang baik. Dan kita yakin bisa bangun usaha ini untuk sama-sama untuk mengembangkan. Nah, itulah cikal bakal, ditambah lagi keunggulan kita dari mana Sampurna pada waktu itu adalah salah satu IT terbaik di Indonesia. Sistem yang mempunyai sistem yang baik. Jadi semua ini dibantu dari software dari Sampurna. Itu sebagai anak perusahaan dari Sampurna pada tahun 2022, itu Pak Putra juga ya udah memberikan satu mandat, didukung, maju, jalan. Saat itu udah mulai masuk. Kita masuklah pada tahun 2002 itu untuk lebih cepat lagi pengembangan. 2002, Pak ya? 2002, Pak Putra ini sangat mendukung. Untuk pengembangan apa yang Pak Joko usulkan, Alfamart-nya? Iya. Itu kan semua dari usaha dari Alfamart kan tidak terlepas dari sistem. Terutama itu IT, yaitu otak dan tulang punggung dari satu jaringan minimarket proses. Harus baik, itu ada jaringan IT yang baik. Nah, jadi Pak Joko, sejak Pak Putra masuk sampai perkembangan per hari ini kan pasti ada perjalanan-perjalanan, kan Pak Putra menjual Sampurnanya ke perusahaan asing rokoknya, Pak. Perusahaan rokoknya. Nah, di situ kalau tidak salah pasti Pak Joko mempunyai satu perjalanan, akhirnya Pak Joko harus mengambil alih kembali. Mungkin Pak Joko sedikit bisa menceritakan tahun berapa itu, Pak? 2005. Iya. Itu seperti itu petir yang jadi mendadak ada petir di siang bolong. Ya, siang bolong, petir itu mendadak kita diberitahu. Sampurna dilepas per 3
13 Mei kira-kira itu akan dijual, ya, dilepas kepada perusahaan asing. PT Philip Morris, Philip Morris Internasional, yang mana dari Amerika Serikat. Dan kita ini sangat kaget. Bahkan ada salah satu waktu mendengar berita tersebut, sampai dia tidak bisa terima dan protes menangis. Cuman semua hak kan keputusan ada di tangan beliau. Saat itu, sorry Pak, sudah berapa Alfamart Pak? Tahun kira-kira 1.300-an. Sudah perjalanan yang sangat menjanjikan, sudah 1.000 lebih tokonya. Iya. Pak Joko dikabarkan satu keputusan yang mengagetkan lah. Iya. Nah, terus apa tindakan dengan kejadian itu, Saya Pak Joko? cuma satu, ini seperti bayi kita yang kita lahirkan. Dan kita kebetulan mempunyai satu kesempatan, yaitu untuk kita buyback kembali. Dan kita dikasih kesempatan untuk buyback? Dikasih kesempatan, yang saya bilang ini, pertama saya bisa bergabung di Sampurna, saya bersyukur juga telah diajak Pak Putra untuk bergabung di Sampurna. Kedua, yang membuat maju saya ini atau satu keputusan yang saya merubah nasib gede saya berkat Putra Sampurna. Tanpa Putra Sampurna, kemungkinan kita juga nggak bisa duduk di sini. Karena waktu itu memang Philip Morris itu tidak untuk melanjutkan bisnis retail ini. Karena itu bukan bidangnya. Termasuk pada waktu itu beberapa bidang seperti properti, Taman Dayuk lah, atau percetakan, semua dilepas dari Sampurna. Jadi Sampurna hanya fokus konsentrasi di rokok. Sehingga Pak Joko punya kesempatan untuk buyback. Kebetulan saya ini mempunyai satu put option. Untuk buyback. Jadi bukan put option. Hak untuk membeli. Hak untuk membeli prioritas ya. Nah, untuk pertama yang membeli di di Alfamart ini. Saham yang ada di Alfamart. Saya sebagai shareholder juga 30%. Jadi saya mempunyai hak prioritas untuk membeli saham yang buyback saham yang ada di pegang Philip Morris. Nah, jadi kesempatan ini jelas dukungan Pak Putra ini sangat luar biasa, dan beliau ini memberikan satu kesempatan kepada Putra juga. Itu Joko sebagai pendiri di Sampurna, tolong berikan ke beliau, jangan diganggu. Dan kata-kata ini membuat saya ini tambah semangat untuk buyback. Tanpa restu dan persetujuan dari Pak Putra Sampurna, saya nggak mungkin saya ini bisa mendapatkan ini Alfamart. Kalau dikatakan dalam hal ini saya utang budi juga kepada Pak Putra Sampurna, karena memang ini bayi yang kita kecilin dari kecil sampai besar, dan mendapat doa restu dari Pak Putra Sampurna. Sehingga Pak Joko buyback, Pak Joko kembangin dengan timnya sendiri sampai per hari ini, Pak ya. Jadi dengan 2006 pada waktu itu Philip Morris memutuskan itu untuk dilusi dari perusahaan ini. Jadi kita ini sama partner-partner, mempunyai satu kesepakatan. Ini udah dimiliki oleh kita orang semua. Sebagai perusahaan yang dipimpin langsung oleh saya sendiri, saya minta semua teamwork ini bekerja keras. Tanpa bekerja keras, tanpa kita fokus, semua itu satu hati. Tidak ada jalan mundur. Cuman boleh bilang maju terus. Nah, Pak Joko udah menjelaskan bagaimana beralihnya Alfamart menjadi milik Pak Joko sambil take over dari Philip Morris.
Dalam perjalanan saya tahu Pak Joko akhirnya ada 2 bisnis yang pilihannya Alfa Gudang Rabat dan minimarket Alfamart, Pak. Ya. Alfa Gudang Rabat Pak Joko lepas. Kenapa Pak Joko mengambil keputusan itu memilih Alfamart dengan melepas Alfa Gudang Rabat? Tahun 2009. Kalau kita masing di naungan PT HM Sampurna, kita kekurangan duit, Pak Putra tolong dukung. Ya. Itu bisa didukung, Ya. diluncurkan uang dari Sampurna untuk Ya, investasi. Ya. Nah, tahun 2009 pemikiran saya, kita sebagai sebagai pengusaha Ya. tidak bisa pilih 2. Ya. Kita mesti pilih salah satu di antara 2. Harus fokus, Pak ya. Fokus, dua-duanya fokus. Namun itu ada satu, pemodalan ini. Oh, oke. Nah, jadi nggak mungkin kita akan jalan dua-dua itu berbareng pada saat yang sama. Ya. Makanya saya juga memutuskan kita tetap ya berfokus kepada Alfamart. Ya, pilihannya kepada Alfa Minimarket. Alfa Minimarket, saya melepas Alfa Toko Gudang Rabat. Oke. Yang pada waktu itu kebetulan Carrefour itu ya akan membelinya. Nah, jadi ya saya memang Punya kita kesempatan lepas. ada yang mau beli, Pak Joko lepas. Akhirnya dengan permodalan itu untuk memperkuat dan mengembangkan Alfamart. Ya, karena pemikiran saya juga begitu. Kalau misalnya kita membuka satu Alfa Toko Gudang Rabat, minimal 10.000 sampai 20.000 meter persegi. Dan mencari itu 10.000 sampai 20.000 meter persegi pasti memperluas satu biaya yang cukup besar. Ya. Ya, kalau kita 10.000 meter persegi, ya kita bisa buka misalnya 100 toko Minimarket. Alfa Minimarket. Itu salah satu keputusan. Kedua, juga dilihat kedepanannya, pasti di semua negeri itu juga ya jalanan akan tambah macet. Ya, cari properti juga tambah susah. Dan kalau kita minimarket, kita lebih fleksibel. Jadi kita bisa ambil ya lebih mudah. Ya. Jadi pertimbangan itu membuat Pak Joko akhirnya memilih minimarket, melepaskan Alfa Gudang Rabat. Nah, Pak Joko, sampai saat ini ya perkembangan Alfamart Group lah biasa orang sebut Pak Joko. Begitu hebat, Pak. Bukan hanya minimarket. Di situ juga seperti slide yang kita lihat ada Alfamidi. Ya, Pak. Ada Dandan. Ada berbagai brand Lawson, UBM juga nanti akan kita bahas, Pak, pendidikan. Pak Joko tolong memberikan kita pencerahan, Pak. Kenapa masuk ke lini bisnis yang begitu banyak, Pak Joko? Alfamidi, Dandan. Saya kira semua yang kita jalankan tidak terlepas dari retail. Yang mana itu memang retail. Dari umur 13 tahun, 14 tahun saya itu suka di retail. Ya. Jadi sebagai ya pekerja retail, memang saya mencintai retail. Ya. Jadi ke Alfamidi atau Lawson maupun Dandan, semua kan tidak terlepas dari retail. Ya. Yang saya bersyukur adalah saya mempunyai satu teamwork yang baik. Yang kita anggap ini semua teamwork, semua partner adalah kawan. Ya, kalau kita ini kawan, kita namanya teamwork, kita cuma satu hati. Yuk kita maju bersama dan benar-benar kita maju bersama. Makanya di tempat kita ini tidak jarang dari orang 20 tahun, 30 tahun lebih ini tetap masih bergabung. Sudah 20-30 tahun 35 tahun, 30 tahun masih bertahan. Sampai pensiun lah, Pak. Ya.
Setelah pensiun pun juga mereka masih saya pertahankan iya. sebagai advisor. Bahkan bertahan ya melebih dari 10 tahun advisor. Yang mana mungkin tidak akan terjadi di perusahaan lain. Jadi intinya kalau sudah satu hati dengan satu tim, mau melaksanakan apapun mudah Pak Joko. Gampang. Dan saya kira ya satu komando. Jadi kita ini pasti kita melalui satu pembahasan gitu. Ini kita bisa nggak, misalnya Lawson, saat sekarang baru 63 toko. Ngomong-ngomong Lawson, license Pak ya sekarang Pak ya? Kita apa namanya ya franchise dari Jepang. Namun kita bilang kita mempunyai satu teamwork yang baik. Ya jujur aja. Sampai saat sekarang waktu kita take over April tahun 2022 itu 63 toko. Dan saya yakin tahun depan ini 1.100 toko pasti kita akan tercapai. Karena ini kita anggap ini ya retail ini ya permainan kita. Dan kita yang penting fokus. Udah darah dagingnya Pak Joko. Udah darah daging. Jadi ya kalau kita anggap ini bisa jalan ya kita udah satu komitmen sama anak-anak. Nih bisa nggak maju? Nah, Pak, sebelum nanti ke anak-anak nih Pak, sekarang di Alpha Group nih Pak, total outlet semua berapa Pak? Ya, total dari Alfamart 17.500-an, Alfamidi ya 2.000-an lebih, terus kita mempunyai ya Lawson yang akan depan, akan maju ya sampai saat sekarang 20.000 lebih lah. Kita kan juga ada Alpha Express. Jadi para penonton harus tahu, pada saat hari ini kita wawancara Pak Joko, outlet yang sudah ditanganin oleh tim Pak Joko dan Pak Joko sendiri, itu sudah di atas 20 ribuan outlet. Dan next kalau kita punya kesempatan untuk wawancara Pak Joko lagi, mungkin puluhan ribu nanti Pak. Amin. Tambahnya Pak, bukan apa Pak. Karena kenapa Pak Joko tidak akan berhenti terus? Karena darah dagingnya sudah di sektor retail. Pak, kita sudah bahas beberapa brand ini itu. Nah, saya ingin menggali sedikit. Pak Joko, ngomong-ngomong, brandnya juga ada di luar negeri, Pak. Mungkin Pak Joko yang sampaikan saja, Pak. Ya, pas kebetulan kita sampai Pak Joko menjelaskan, saya minum ini Pak ya. Ini brand Pak Joko juga katanya Pak. Ini ya memang Ichitan. Ichitan Pak kita ya. Kita juga udah banyak aus juga. Ini Ichitan. Kita boleh minum Pak ya. Iya. Sambil ini teman-teman cobain cicipin. Iya. Jadi Pak Joko jelasin ke kita soal di pengembangan di Filipina, Pak Joko. Sampai saat sekarang kita di Filipina baru berjalan 1.390. Ya itu memang udah berjalan kurang lebih 7 tahun. Namun ya karena memang semua usaha kita di dalam negeri pun juga ya setelah berkibar setelah 10 tahun Alfamart baru berkembang. Nah di luar negeri jelas kita mesti mengadaptasi keadaan yang di Filipina. Jadi dalam awal-awal ini memang mempunyai banyak kesulitan. Dari anak-anak kita yang dikirim 50 orang lebih, itu masalah bahasa, masalah location, masalah adaptasi lah perlu Pak. Adaptasi. Saya yakin setelah ini 1390, ke depannya kita akan cepat. Diprediksi ya mungkin akhir tahun 1500, tahun 2024 awal, diharapin itu sudah mencapai ya 2000 toko. Wah, ini kalau kesempatan saya boleh ikut ya, meramaikan Pak Joko kita ya. ajak anak-anak ya Hipindo, kita datang ke sono. Karena waktu 300 pun kita 500 pernah ke Pak sana. waktu itu Pak, 500 saya hadir. Jadi kita ya boleh melihatkan 2000 toko. Yang mana itu ya kebanggaan kita juga, ya nama juga Alfamart. Dan semua ini software, SOP semua dari Indonesia. Dari yang sini Pak ya. Adopsi iya, yang dari sini.
Jadi saya kira ini baik pemerintah siapapun yang melihat acara ini Pak, merah putihnya Pak Joko pun udah diekspor Pak sampai ke Filipina Pak. Ya, terima kasih. Ya kan Pak Joko, karena memang betul-betul brand Alfamart di sana, pengusaha Indonesia yang membawa minimarket yang sudah berkembang begitu baik di dalam negeri sampai ke luar negeri Pak Joko. Ya mudah-mudahan saya doakan tetap yang di Filipina berkembang dengan lebih cepat lagi Pak Joko, sesuai target-target yang diinginkan. Ngomong-ngomong di sana partneran Pak ya? Kita partner dengan Xiaoman. Oh, konglomerasi ya, di Filipina. Salah satu ya pengusaha besar di Filipina. Di Filipina. Oke. Nah, ini masih banyak Pak Joko. Saya masuk ke ini lagi. Ngomong-ngomong, Pak Joko ini kan kalau kita lihat kan retailnya tadi cukup banyak yang Pak Joko jelaskan. Pak Joko juga ada industri yang mereknya Ichitan. Di Lawson juga menjual produk makanan. Pak Joko sajikan onigiri Pak ya. Pak Joko tadi mengatakan Pak Joko ini kan tidak tamat SMA Pak. Tetapi ada satu universitas yang begitu hebat, yang cukup dikenal masyarakat saat ini Pak. Universitas Bunda Mulia. Itu kan pemiliknya Pak Joko dan pendirinya Pak Joko. Mungkin Pak Joko bisa jelasin ke para penonton kita Pak Joko. Kenapa masuk ke pendidikan? Ya, saya kira semua kita mau bangun retail, ya kita memang dari kecil tuh ya memang sebagai peritel, warung, ya. peritel, pedagang. Pada tahun 66, saya SMA 1 itu belum tamat. Ya. Ya memang cita-cita dari orang tua dari dulu ya akui kalau bisa yuk mesti lulusan ya S1, S2. Cuman karena situasi memang satu masalah ekonomi, kedua itu kita ini semua Chinese pada waktu itu. Jadi seakan-akan imbal politik. Semua Chinese school ditutup pada 6 April 1996. Okay. Jadi waktu itu sekolah ditutup, saya udah biasa itu tiap pagi naik sepeda dari Petojo ke Mangga Besar. Ya 2 kali, 3 kali, kita cuma bisa merenung di depan. Kenapa sekolah ditutup? Kenapa gua nggak bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi? Ya. Padahal jadi memang pengen sekolah sebetulnya pengen Pak Joko sekolah, ya? Karena memang tiap hari ya kita memang mondar-mandir di depan sekolahan. Pada waktu itu ya udah ditutup, ya udah dijaga oleh ya pihak keamanan lah. Pihak keamanan lah pada waktu itu. Nah jadi nggak bisa masuk, cuman kita bertekad kalau gua punya duit, gua bangun sekolah. Nah makanya tahun 85, 15 Januari, dengan kemodalan nekat juga. Kita tahun 85? Bangun, tahun 85, 1985. Oke. Jadi waktu itu umur 35 tahun, saya cuma satu bertekad, saya bangun TK, SD, SMP, SMA. Ya, jadi di sono. Modalnya itu 5 ruko. Oh. Nah, 5 ruko. Cikal bakalnya untuk membuka pendidikan mulai dari betul. 5 ruko, Pak Joko. Dari 5 ruko. Jadi satu, ya memang ya berdarah-darah sampai saat sekarang pun juga ya kita nggak terima gaji, nggak terima itu satu bilang bonus dari Bunda Mulia. Karena kita invest, reinvest. Dan memang itu satu ingin tekad dan kemauan. Nah, jadi kita dirikan ya Bunda Mulia sampai universitas. Ada sekolah dasarnya juga Pak Joko? Sekolah dasar. Sekolah dasar kita ini satu di Petojo, yang kedua di itu International School di Jalan Lodan. Ketiga kita buka di Citra. Nah,
pada tahun depan. Iya. Nah, sekarang ini kita yang punya universitas di Jalan Lodan maupun di Alam Sutra, yang mana karena di Alam Sutra ini baru 4.200 murid, mahasiswa, jadi tempat nggak cukup, kita bangun lagi di sebelah. Satu tower lagi, Pak? Iya. 27 lantai. Jadi mudah-mudahan tahun depan ini akan menambah mahasiswanya. Jadi kalau di total berapa, ya, Pak, keseluruhan murid? Mahasiswa 8.500-an, cuman yang TK SD itu 4.200-an. Waduh, jadi puluhan ribu kalau total digabung, Pak Joko ya? Puluhan ribu lah tiap tahunnya. Iya. Menghasilkan juga mahasiswa yang seribuan lebih. Iya. Ya. Setiap tahun, Pak ya? Tiap tahun. Jadi memang tekad karena Pak Joko tidak dapat mengenyam pendidikan formal dengan baik, mempunyai niatan kalau memang punya kemampuan, Pak Joko kan buat sekolah. Itu pun tidak asal-asalan membuatnya. Ya. Pak Joko jelas menanamkan universitas maupun pendidikan SD, SMP, SMA pun dengan yang berkualitas, Pak ya. Kita memang semua itu cikal bakal juga ya mempunyai satu teamwork. Mempunyai anak untuk tekad menerusin jadi sekolahan. Jadi ya di situ pun ya di universitas pun juga ya mempunyai satu teamwork yang cukup baik, leadership yang baik, dan barulah kita bisa berkembang. Di dalam semua perusahaan maupun di pendidikan tidak lepas dari fokus. Iya. Jadi saya kira Bunda Mulia, Universitas Bunda Mulia saat ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat banyak, Pak Joko. Mudah-mudahan ini terus berkembang, Pak Joko ya. Amin. Nah, Pak Joko tadi sedikit singgung ada anak juga ngurusin di pendidikan. Sebetulnya Pak Joko kalau boleh ceritakan sedikit berapa sih putra-putrinya Pak Joko? Anaknya 5. Cucu? Cucu, tebak aja ada berapa? Pasti puluhan, Pak Joko. 18. Waduh. Sudah kaya harta, kaya anak cucu, Pak Joko. Kalau kaya harta itu cuma selai kertas. Iya. Itu cuma saham. Jadi saham tuh bisa turun naik. Iya. Tapi itu kan pengakuan dari masyarakat, Pak Joko. Jadi kalau memang besok turun, naik, ya itu penilaian dari selembar kertas. Cuman saya kira bagaimanapun itu kan saya lebih saya bisa kebanggaan. Gua nggak lulus, tapi gua bisa melakukan sesuatu yang terbaik lah dalam kehidupan Pak Joko. Dewan Pelantikan Mahasiswa. Begitu ngelihat bahwa mereka menggelar S1, S2 ya kita sama. Gua baru SMA, tapi saya tetap tidak putus semangat. Disitulah kelebihan seorang Pak Joko. Kelebihan atau kebanggaan saya sendiri. Kelebihan dan kebanggaan. Tidak tamat SMA, tetapi bisa menghasilkan orang-orang atau murid-murid ribuan dan terus berkembang terus dengan profesi yang bermacam-macam dengan pendidikan puluhan S1. Ribu ya. Puluhan ribu itu mahasiswa yang telah jadi S2, S1 itu. Makanya saya bilang Pak Joko, seorang yang tidak mempunyai pendidikan formal yang tinggi, tetapi bisa melahirkan orang-orang yang berpendidikan tinggi Pak Joko. Bisa S1 dan S2. Nah, tadi Pak Joko saya udah tanya soal keluarga. Gambar ini menunjukkan kerja kerasnya seorang Pak Joko, Pak. Ini tahun berapa, Pak? 1981. 81 aja Pak Joko udah ngangkut kardus, Pak ya? Ya, itu umur 31 masih sehat, kuat. Jadi memang udah pekerjaan dan kemauan. Iya. Pak, saya tanya Pak. Ini kan kita ini fungsinya adalah memang mengedukasi dan menginspirasi Pak Joko. Kita membuat rekaman ini Pak. Pak Joko adalah salah satu di antara narasumber kita yang sangat istimewa.
yang memang saya kira siapapun sangat sulit bisa wawancara begini, Pak. Saya berterima kasih sekali dan bangga bisa melakukan satu interview dengan Pak Joko. Pak Joko, dalam perjalanan hampir semua teman-teman retailer, Pak, mempunyai satu kejadian yang saya kira dialamin oleh semua retailer. Nah, saya kira pasti saat Pak Joko menjalankan bisnisnya juga mengalami hal yang sama, Pak, yaitu saat tahun 98, Pak Joko. Mungkin Pak Joko bisa menceritakan betapa susahnya saat itu, Pak Joko. Pada tahun 98 khususnya 12 Mei, 13 Mei kali ya, iya, sama Pak. 14 Betul, Mei. Pak. Pada waktu itu saya pas berangkat ke Hong Kong, 12 Mei. Oke. 13 Mei, 14 Mei, saya sebagai Presiden Direktur di Alfa Gudang Rabat, maupun kita ini Presiden Direktur di Panamas Distribusi, serta Direksi di Sampurna. Saya berasa saya ini mendapat laporan, Pak di sini kebakaran, Pak di sini diserbu, Pak di sini dijarah, Pak di sini kerusuhan, macam-macam. Jadi saya ini berasa daripada saya tenang sendiri di Hong Kong, kenapa saya nggak balik? Jadi sebelum kerusuhan Pak Joko pas perjalanan keluar, perjalanan ke luar negeri. Karena pas waktu itu saya ke Hong Kong rencana apa ya untuk lihat-lihat market di Hong Kong lah. Lalu saya yang dapat laporan tuh tiap menit, tiap detik, tiap jam. Yang ada kejadian tuh telepon nggak berhenti-berhenti. Kring-krang, kring-krang. Jadi saya lebih nggak tenang. Kalau saya di luar negeri, saya meninggalkan anak buah yang sekian ribu, puluhan ribu. Jadi saya berinisiatif tanggal 15 dari Hong Kong, saya balik ke Singapura, transit lanjut ke Indonesia. Tetapi Pak Joko saya diikat di Singapura, nggak boleh balik. Terpaksa kita nginep. Karena saat itu orang-orang banyak yang orang-orang keluar, memang, Pak. Kita lihat orang itu ada yang pakai celana pendek, ada juga yang apa nggak pakai sendal. Ya sedih lah pada waktu itu. Jadi sehingga Pak Joko memutuskan tetap pulang. Tetap pulang. Nah saat itu kan yang kejadiannya adalah toko Alfa Gudang Rabat. Ya ada beberapa tempat itu dijarah habis. Yang ada tinggal tembok dinding aja. Ya. Tinggal betonnya aja, Pak. Tinggal betonnya aja. Yang lainnya itu habis parah. Ya, barang berantakan semua, rak. Sangat menyedihkan lah saat itu. Sangat menyedihkan. Jadi memang Pak Joko memutuskan pulang karena memang Pak Joko rasa tanggung jawabnya. Rasa tanggung jawab. Untuk mengkomandoin situasi yang saat itu yang tidak menentu, Pak ya. Karena memang saya salah satu adalah petinggi pada waktu itu di Sampurna Group. Iya. Maupun di Alfa. Iya. Jadi Pak Joko pulang. Jadi Pak 16 ini pagi-pagi saya pulang dari airport dikawal beberapa aparat keamanan. Pak langsung mengunjungi langsung lokasi. Saya yang pertama saya ke kantor pusat di Cikokol. Dan saya lihat itu berantakan. Api sudah ada tapi dimatikan oleh teamwork yang pekerja karyawan. Ya, maupun waktu itu keliling juga di Lodan. Yang dilihat dari perjalanan dari airport sampai ke Cikokol, ke Meruya, itu api, sisa asap api itu masih masih belum padam total lah. Belum padam. Iya. Jadi singkat cerita Pak Joko juga mengalami, toko Alfa Gudang Rabat juga mengalami beberapa outletnya dari total seluruhan yang ada saat itu, sebagian mengalami penjarahan dan kebakaran. Terus Pak Joko memberanikan diri untuk bangkit lagi, Pak. Dan saya memikirkan begini, anak-anak kita ini ribuan orang. Satu toko Gudang Rabat juga ya ratusan orang. Kita mau apain? Masa kita stop tutup? Nasib mereka mau dikemanain? Jadi itu pemikiran yang pertama. Jadi mereka tetap harus kerja, mereka tetap harus makan.
Ya. Dan kita nggak bisa dibilang membiarkan toko ini sampai bangkrut. Dan saya lihat beberapa toko juga udah nggak mau meneruskan, bahkan pada lari. Saya jadi memberi laporan kepada bos, Pak Putra ini kejadian begini, saya mau lanjut. Ya Pak Putra cuman hanya katakan, ya silakan. Jadi saya dalam waktu 2 minggu ini, toko itu instruksi dengan teamwork, buka lagi. Harus buka kembali. Beroperasi kembali. Dan pada waktu itu dengan ya, kerjasama, dan saya sendiri juga ya ikut jaga malam di kantor pusat, nggak pulang sono. Ya. Jadi rasa tanggung jawab kepada karyawan, karena ini tetap harus kita berjalan lagi, beroperasi, ini pun bertanggung jawab kepada konsumen juga yang membutuhkan kepada produk saat konsumen, itu. Ya, kepada karyawan, kepada perusahaan, kepada masyarakat khususnya. Iya. Jadi tidak semata-mata kita hanya memperhatikan kita, masyarakat pun saat itu sangat membutuhkan. Jadi 16 pagi, pesawat pagi, saya pulang, satu pesawat yang datang ke Indonesia, yang Chinese cuma saya, cuma 5 orang. Dan saya udah seperti itu. Charter di jadi, pesawat. Keluar penuh, baliknya kosong gitu Pak ya? Kosong. Iya. Ini keberanian seorang Pak Joko bertanggung jawab atas seluruh karyawan yang ada, dan memang tidak lari dari tanggung jawab Pak. Itu yang terpenting Pak. Iya, jadi berasa itu kewajiban juga. Iya. Ya, untuk memimpin mereka pada saat yang cukup. Disitulah diperlukan situasi genting itu, kehadiran seorang pemimpin. Saya kira itu kuncinya Pak Joko. Ya, tanggung jawab. Ya. Pak, bisa nggak memberikan kiat-kiat kepada para generasi muda, anak-anak yang pengen berusaha atau pengen terjun ke dalam bisnis profesional, apa kerjaan profesional, apa yang harus dilakukan, Pak? Saya kira di dalam semua bisnis tidak terlepas juga dari partner-partner, ya, dari kita ini kerjasama, mempunyai satu teamwork yang baik, dan kita ini mesti ulet, rajin, kerja keras, fokus, kesempatan langsung kita ambil, yaitu timing, momentum, jangan kita visionnya Pak ya, cara melihat peluang. Vision dipikirkan ke depannya apa aja yang kita udah iyakan, kita jalankan. Tidak terlepas juga kita mesti ada satu keberanian ya. Dalam hal keberanian ya, kalau kita udah ini ya kita pantang mundur gitu, karena setelah kita anggap ya ini berpeluang ya kita jangan stop lagi. Jadi keberanian itu enggak semua ini anak-anak muda sekarang ini mempunyai satu keberanian atau kerja keras. Karena kadang-kadang saya lihat anak-anak sekarang ini lebih mengarah sepintas. Jadi pendidikan formal saja tidak cukup Pak ya? Pendidikan formal itu sangat penting karena itu basic untuk maju ke depan. Jadi itu akan lebih mudah daripada kita ini yang SMA nggak lulus. Kalau mereka cukup 10 jam, saya itu mungkin sehari minimal tuh 15 jam. Kalau dulu teman-teman anggap saya ini 7-11, 7-11 non-stop. Iya, 7 hari, 11 jam minimal Pak ya maksudnya Pak? Ya, kira-kira begitu. Iya. Jadi inilah yang saya kira pentingnya untuk generasi yang akan datang Pak, atau yang saat ini. Pendidikan sangat penting, tetapi kerja keras dan intuisi, apa yang disampaikan Pak Joko tadi dengan berbagai kriterianya, juga tidak kalah penting. Pendidikan formal boleh, penting, tetapi hal-hal yang kerja keras juga cukup penting. Pak Joko tadi sudah memberikan kita kiat-kiat kepada anak muda ataupun generasi yang akan datang dengan kerja keras, komitmen segala ini itu. Nah, kalau bisnis itu ada nggak unsur luck Pak Joko? Jadi luck itu memang kita artikan tuh ada.
Jadi artinya begitu kesempatan yang diberikan kepada kita, jangan kita bilang enggak dulu, dan kita harus menangkap peluang tersebut. Karena laki ini tidak semata-mata datang begitu aja dong. Begitu ada kesempatan, kita mesti ambil. Tidak terlepas juga kalau kita ini di dalam berbisnis, kita harus jujur. Di dalam sejarah saya, tidak pernah ini mendengar Joko Susanto membuka cek kosong atau cek yang nggak ada isi. Jadi jujur, tanggung jawab, dan komitmen kepada supplier, ya, kepada customer, maupun apa yang kita janjikan kepada itulah yang kita sudah janji. Jadi kalau dibilang itu kita timing, waktu, kita paling komitmen juga soal timing. Kalau udah timing kita janji satu, kita janji jam 3, diharapkan sebelum jam 3 sudah datang. Itu kepercayaan kepada masyarakat maupun kepada perbankan maupun kepada lain-lainnya, itu saya kira salah satu faktor yang utama. Nah, kita udah dapat semua nih kiat-kiat dari Pak Joko. Kerja keras penting, intuisi juga penting, kejujuran penting. Laki juga mesti ada. Luck itu adalah bagian kelengkapan. Kalau luck sudah diberikan, Anda harus bekerja keras juga, Pak Joko. Ya, momentum itu kita kuncinya momentum ambil. Itu, Pak Joko. Jadi kita komitmen juga itu tidak terlepas. Banyak orang yang saya kira gagal komitmen mereka tidak diteruskan atau dilanjutkan. Ya umpama dia bilang mau kasih 3, totalnya dia bilang cuma ada 2. Nah itu komitmen, saya kira itu perlu dijaga. Ya, komplit Pak Joko untuk kiat-kiat anak muda, Pak Joko. Saya kira ini bagian dari kuliah yang tidak tidak terjadwal di kelas, tetapi siapapun yang menonton ini pasti kalau menerapkan apa yang kiat-kiat Pak Joko kasih, itu bagian dari kesuksesan Pak Joko. Terima kasih sekali Pak Joko. Saya sangat appreciate apa yang Pak Joko sampaikan kepada para penonton kita, Pak. Ini sudah sangat memberikan insight yang baik sekali supaya siapapun yang menonton akan terbawa ke dalam hal-hal positif untuk pengembangan diri mereka masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Joko, sambil kita minum ini Pak Joko ya. Sambil kita ini makan ini apa Pak Joko? Ini onigiri. Onigiri. Yang hanya ada di Lawson. Makanannya sangat enak, populer. Ya, sebelum makan kita salaman dulu Pak Joko. Terima kasih. Thank you.